Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya dengan dosen pengampu Bapak Firmansyah MPD. Baik, sebelum itu kenalan dulu ya dengan kelompok kami. Kelompok kami itu ada siapa saja? Yang pertama ada Nikodemus Lawamlun, Sarjana Pendidikan, Risma, Sarjana Pendidikan, Sadia, Sarjana Pendidikan, dan Mili, Sarjana Pendidikan. Baik, tugas ini merupakan tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik pada alur Merdeka bagian ruang kolaborasi di topik 1, mengenal peserta didik. Bagaimana sih tanggapan terhadap kasus di ruang kelas? Baik, adapun kasus 1 dari cerita tersebut itu adalah sebagai berikut. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika soal yakin mencari nilai rata-rata atau min untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran. Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diketahui, yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik ini mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Baik, dari kasus cerita tersebut timbul sebuah pertanyaan ya. Yang pertama adalah, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Baik, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami mendapatkan dua jawaban, pilihan jawaban. Yang pertama adalah berdasarkan ilustrasi yang telah kami gambarkan, bahwasannya anak tersebut sudah mampu mengerjakan latihan atau soal. Jadi itu dikarenakan yang pertama, guru telah menjelaskan secara urut terkait langkah-langkah untuk mendapatkan nilai min yang dikerjakan. Di sini selanjutnya guru telah memberikan penjelasan pengerjaan contoh soal dengan jelas. Jadi pada kasus ini siswa telah memahami bagaimana cara mencari dan cara menentukan nilai rata-rata yang diberikan oleh guru. Baik, masih pada kasus yang pertama, yaitu dengan sebuah soal yang kedua adalah sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti pada metode di atas dapat diterapkan. Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik, saya akan mencoba menjawab berdasarkan hasil presentasi dari kelompok kami. Jadi berdasarkan hasil diskusi bahwa kami mendapatkan dua jawaban lagi. Untuk jawaban yang pertama, di sini dapat diterapkan dalam kegiatan belajar seperti pada materi yang membutuhkan proses pengerjaan dan hasil. Contohnya seperti mencari nilai min. Berarti metode yang diajarkan oleh guru tersebut tadi itu bisa kita terapkan dalam kegiatan proses belajar mengajar
yang membutuhkan hitung atau membutuhkan perhitungan dan menentukan hasil dari yang dibutuhkan, seperti itu. Ya, selanjutnya pada kasus ini guru itu menerapkan metode latihan soal dan penugasan. Hal ini merupakan salah satu ciri-ciri dari teori belajar behavioristik. Nah, yang diketahui teori belajar behavioristik ini adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Jadi kasus satu ini ketika siswa mengamati penjelasan guru dengan memberikan latihan soal, siswa tersebut telah mampu menguasai materi yang diberikan, sehingga ketika diberikan latihan soal, siswa mampu menjawab dengan kemampuannya. Selanjutnya, kasus yang kedua, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kelompok kami, yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia adalah dengan terlebih dahulu memahami tahapan perkembangan usia peserta didiknya untuk dapat membantu mereka dengan efektif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan usia mereka. Yang pertama, memahami tahapan perkembangan anak usia 6-7 tahun, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang tepat kepada siswa kelas 1 SD. Pertanyaan yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kami menyarankan hal tersebut karena Rina perlu memahami terlebih dahulu bahwa anak-anak usia 6-7 tahun berada dalam tahap perkembangan kognitif yang masih dalam proses perkembangan. Jadi, gunakanlah manipulatif matematika seperti blok bangunan, kancing, atau kelereng untuk membantu anak-anak memvisualisasikan dan memahami konsep berhitung. Misalnya, mereka dapat menghitung blok atau kelereng saat belajar penjumlahan atau pengurangan sederhana. Kemudian, hal lain yang perlu dilakukan yaitu dengan latihan berhitung secara teratur, karena dapat membantu meningkatkan kemampuan berhitung peserta didik. Rina juga bisa menggunakan media visual seperti kartu angka, puzzle, serta berikan dukungan dan motivasi kepada peserta didik untuk terus belajar. Jangan memarahi atau mengucilkan kemampuan mereka. Selanjutnya adalah kasus ketiga, poin pertama. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Jawabannya, menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai karena Made menggunakan metode konstruktivisme, yaitu metode yang melibatkan pengalaman interaksi sosial serta pengetahuan yang dilihat dari lingkungan sekitar melalui contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali yang ada di tempat tinggal mereka, sehingga siswa dapat lebih memahaminya dengan mudah. Baik, selanjutnya kasus ketiga, poin kedua.
Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Dalam hal ini, Made menggunakan prinsip konteks budaya dalam pengajaran. Prinsip ini mencangkup materi pembelajaran dengan budaya, latar belakang, dan pengalaman hidup peserta didik, dengan memberikan contoh tes deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Made menciptakan hubungan antara materi pelajaran dengan konteks budaya lokal peserta didiknya. Prinsip konteks budaya sangat relevan dengan teori belajar konstruktivisme yang dikenal sebagai pendekatan yang memandang bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Karena dengan begitu, peserta didik dapat mengenal dan menghargai keanekaragaman budaya serta pengalaman peserta didik. Hal ini juga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan membuat materi lebih relevan dan menarik bagi peserta didik, serta membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya mereka dengan melihat keterkaitan konsep dan prinsip-prinsip yang dipelajari tentang perspektif budaya Bali. Demikian beberapa hal yang bisa kelompok kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang kurang sesuai. Sebagai penutup dari presentasi ini, saya akan menyampaikan pantun. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kami ucapkan terima kasih atas semua kasih